Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatus Zakiah dari kelas A219 NPM 59. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Margasana. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait informasi umum SD Negeri 1 Margasana. Yang pertama, visi SD Negeri 1 Margasana yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, terampil, dan mandiri. Kemudian, misi SD Negeri 1 Margasana, yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang kelima, membangun kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga yang terkait. Tujuan satuan pendidikan. Tujuan jangka menengah 4 tahunan. Yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan nilai ujian dan peringkat prestasi sekolah. Yang ketiga, KKM dari kelas 1 sampai 4 meningkat. Yang keempat, meningkatkan pembinaan prestasi akademik dan non-akademik untuk memperoleh kejuaraan di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan di bidang teknologi dan informasi. Yang keenam, mewujudkan keterampilan bidang seni dan life skill. Yang ketujuh, menumbuhkan nilai-nilai karakter budi pekerti seperti sehat, jujur, disiplin, bersih, dan peduli sampah. Kemudian, tujuan SD Negeri 1 Margasana tahun 2020-2021, yang pertama, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, membimbing peserta didik agar memiliki nilai-nilai sosial budaya dan karakter bangsa, serta mengaktualisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung terrealisasinya program sekolah. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang siap melanjutkan pendidikan di tingkat lanjut. Yang keenam, menjadikan peserta didik yang kreatif, terampil, mandiri untuk dapat mengembangkan diri. Selanjutnya, terkait struktur organisasi, di mana jabatan tertinggi diduduki oleh kepala sekolah. Kemudian, kepala sekolah membawahi guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, guru kelas 6, guru PJOK, serta guru PAI, serta kepala sekolah membawahi tata usaha, perpustakaan, dan penjaga sekolah. Kemudian, terkait dengan perkembangan peserta didik dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, di mana perkembangan peserta didik 3 tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun pelajaran 2018-2019, di mana jumlah peserta didiknya yaitu 142 siswa. Tahun 2019-2020, peserta didiknya 141 siswa. Tahun 2020-2021, peserta didiknya berjumlah 140 siswa. Sedangkan untuk jumlah pendidik berjumlah 8, di mana untuk lulusan S1 PNS berjumlah 5, lulusan S1 honorer berjumlah 2, dan lulusan S2 PNS berjumlah 1. Sedangkan untuk jumlah tenaga kependidikan berjumlah 2, untuk lulusan S1 honorer berjumlah 1, serta lulusan SMA berjumlah 1. Selanjutnya, terkait dengan sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana SD Negeri 1 Margasana meliputi lahan. Lahan yang ditempati SD Negeri 1 Margasana seluas 1.726,5 meter persegi. Yang kedua, bangunan memiliki luas 10 meter persegi. Yang ketiga, ruang kelas dengan luas rata-rata 49 meter persegi dengan jumlah ruang kelas yaitu 6. Kemudian daya yang digunakan yaitu 900 watt. Perpustakaan memiliki luas 56 meter persegi, laboratorium IPA memiliki luas 49 meter persegi, ruang pimpinan memiliki luas 4 meter persegi, ruang guru memiliki luas 56 meter persegi, tempat ibadah memiliki luas 8 meter persegi, serta jamban memiliki luas 1 kali 1,3 meter persegi per jamban.
Kemudian, terkait prestasi SD Negeri 1 Margasana. Prestasi yang diraih SD Negeri 1 Margasana sudah begitu banyak. Tetapi di sini saya akan menyebutkan beberapa prestasi SD Negeri 1 Margasana meliputi juara 1 Cipta Syair tahun 2019 tingkat kecamatan, juara 1 OSN IPA tahun 2019 tingkat kecamatan, juara 1 Calistung kelas 1 tahun 2018 tingkat kecamatan, juara 2 Lomba LSSI tahun 2018 tingkat kecamatan, juara 2 Olimpiade Sains dan Matematika tahun 2016 tingkat kecamatan, serta juara 1 Lomba Bercerita tahun 2017 di tingkat kabupaten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil kegiatan PLP saya. Yang pertama, mengenai kultur sekolah. Kultur sekolah yang dibiasakan di SD Negeri 1 Margasana meliputi pembiasaan 5S. Contoh pembiasaan 5S di SD Negeri 1 Margasana diantaranya, ketika berpapasan baik dengan kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, dan teman, saling memberikan senyuman dan sapaan. Yang kedua, siswa dibiasakan untuk berkata yang baik dan memiliki sikap yang sopan kepada semua anggota sekolah. Yang ketiga, jika berpapasan dengan kepala sekolah, guru, atau karyawan sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah, harus mengucapkan salam. Selanjutnya, terkait dengan pengkondisian saat pembelajaran berlangsung, di mana saat pembelajaran, guru meminta siswa untuk aktif dan komunikatif, tetapi tetap mempertahankan kekondusifan kelas. Yang kedua, guru menggunakan metode dan media saat pembelajaran. Yang ketiga, saat kelas sudah tidak kondusif, guru mengingatkan atau berdiam diri sampai kelas kondusif kembali. Kemudian terkait dengan pembiasaan sebelum dan sesudah pembelajaran, yaitu dilakukan literasi 15 menit sebelum pembelajaran, dilanjutkan membaca surat pendek, selanjutnya berdoa sebelum belajar, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pembelajaran selesai, dilakukan membaca doa bersama-sama, serta menyanyikan lagu daerah. Kemudian, deskripsi struktur organisasi. Struktur organisasi SD Negeri 1 Margasana meliputi kepala sekolah, bernama Bapak Suratno SPD, guru kelas 1 Ibu Siti Romlatun SPD, guru kelas 2 Ibu Siti Kholiso SPD, guru kelas 3 Ibu Munji Haryati SPD, guru kelas 4 Bapak Surahman SPD, guru kelas 5 Ibu Yuliah SPD, guru kelas 6 Bapak Wiwit Muhammad Husni MPD, guru PAI Ali Subhan SPDI, guru PCOK Bapak Rifai SPD, tata usaha Bapak Ari Singgih Pratama, perpustakaan Bapak Ari Singgih Pratama, serta penjaga sekolah yaitu Bapak Imam Hidayat. Kemudian, terkait dengan penggunaan seragam sekolah. Hari Senin Selasa, menggunakan seragam merah putih, dengan baju dimasukkan, menggunakan dasi, menggunakan ikat pinggang berwarna hitam, dan untuk siswa perempuan, menggunakan jilbab berwarna putih. Kemudian, sepatu yang dikenakan harus berwarna hitam, dan menggunakan kaos kaki berwarna putih. Rabu Kamis, menggunakan seragam batik identitas sekolah, dengan baju dimasukkan, menggunakan ikat pinggang berwarna hitam, kemudian kaos kaki berwarna putih, dan menggunakan sepatu berwarna hitam. Saat kegiatan olahraga, menggunakan seragam olahraga, baju dimasukkan atau dikeluarkan. Bagi siswa perempuan, menggunakan jilbab sesuai dengan jadwal. Selain itu, siswa menggunakan sepatu berwarna hitam dan kaos kaki sesuai dengan jadwal olahraga. Kemudian Jumat Sabtu, menggunakan seragam pramuka dengan baju dimasukkan untuk laki-laki, dikeluarkan untuk perempuan. Terus menggunakan hasduk dan ikat pinggang berwarna hitam. Siswa perempuan menggunakan jilbab berwarna coklat, serta sepatu yang dikenakan berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Selanjutnya, peraturan di dalam kelas, di mana siswa harus hadir 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran, siswa tidak boleh berbicara sendiri, tidak boleh makan atau minum, kecuali telah mendapat izin dari guru. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran guru. Yang ketiga, saat di dalam kelas, seluruh anggota kelas wajib menjaga keamanan. Yang keempat, pada waktu pembelajaran berlangsung, siswa tidak boleh keluar masuk ruangan kelas kecuali telah mendapat izin dari guru yang bersangkutan. Yang kelima, bagi siswa yang piket kebersihan kelas, wajib hadir lebih awal. Kemudian, upaya sekolah menciptakan suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar, yaitu dengan menciptakan suasana sekolah yang tenang dan nyaman saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. SD Negeri 1 Margasana menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang siswa dalam belajar seperti perpustakaan dan laboratorium. Yang kedua, menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Yang ketiga, tembok keliling berubah warna setiap tahunnya untuk mengganti suasana sekolah. Yang keempat, untuk setiap pergantian semester,
Pihak sekolah membersihkan sarana dan prasarana seperti kipas angin serta ruang kelas bagian atap. Sedangkan untuk bagian luar ruangan, misalnya perawatan kebun, dilakukan oleh penjaga sekolah. Kemudian peraturan jajan di sekolah, di mana disediakan kantin sekolah. Hal ini dilakukan agar anak tidak jajan di tempat yang terlalu jauh jaraknya dari sekolah, serta untuk lebih menjaga kebersihan jajan anak-anak. Kemudian anak-anak tidak diperbolehkan jajan sebelum istirahat yang telah ditentukan, yakni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian peraturan sholat. Sholat berjamaah dilakukan pada waktu zuhur bagi siswa kelas 4-6. Kegiatan sholat berjamaah dilakukan secara bergilir menurut urutan kelas. Sholat berjamaah biasanya dilakukan di musola sekolah dan musola terdekat sekolah. Kemudian peraturan upacara. Semua siswa harus mengikuti upacara dengan tertib dan hikmah. Anak-anak tidak diperbolehkan untuk berbicara sendiri saat upacara berlangsung. Apabila terdapat siswa yang melanggar aturan, akan diberi sanksi. Untuk petugas upacara dan pembina upacara bergantian. Kemudian saat piket kelas dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat oleh guru. Bagi siswa yang pada hari itu merupakan jadwalnya, maka siswa tersebut harus datang lebih awal. Kemudian terkait kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial SD Negeri 1 Margasana meliputi peringatan hari-hari besar Islam, kegiatan class meeting, upacara setiap hari Senin, serta upacara HUT RI, dan mengadakan pertemuan dengan wali siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kurikuler adalah alat bantu penunjang sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pembelajaran agar dapat tercapai tujuan kurikulum. Adapun kegiatan kurikuler sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah jelas, teratur, dan terjadwal dengan sistematik. Intrakurikuler merupakan kegiatan utama dalam proses belajar mengajar, misalnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan kokurikuler, misalnya pemberian tugas di rumah, kunjungan ke museum, studi tour ke Jogja untuk siswa kelas 4-6. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler, berdasarkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014, SD Negeri 1 Margasana menetapkan pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik. Sedangkan ekstra pilihan yang ditawarkan di SD Negeri 1 Margasana yaitu ada latihan kepemimpinan siswa, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta baca tulis Al-Quran. Kemudian, pembiasaan positif meliputi yang pertama kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan di SD Negeri 1 Margasana yakni berdoa sebelum memulai kegiatan, membaca surat-surat pendek, sholat zuhur berjamaah bagi kelas 4-6, infak setiap hari Jumat, serta berdoa di akhir pelajaran. Kemudian, pembiasaan dalam menjaga kebersihan, yaitu dengan menyediakan wastafel, mencuci tangan sebelum masuk kelas, diadakan diet kelas, dilakukan kerja bakti lingkungan sekolah, serta untuk perawatan taman dilakukan oleh penjaga sekolah. Kemudian, pembiasaan dalam menjaga ketenangan dan kedisiplinan. SD Negeri 1 Margasana sudah mematuhi tata tertib sekolah, di mana untuk siswa seperti menggunakan seragam sekolah, datang dengan tepat waktu, sedangkan untuk guru memasuki kelas sesuai dengan jam pelajarannya. Kemudian pembiasaan dalam hal kerapian. SD Negeri 1 Margasana sangat memperhatikan kerapihan. Hal ini dapat dilihat dari ruang kelas yang sangat rapi. Selain itu, siswa juga mengenakan seragam dengan rapi sesuai aturan yang berlaku. Kemudian kegiatan terprogram. Kegiatan ini dilakukan secara terjadwal dan telah ditetapkan seperti kegiatan kelas meeting, peringatan hari-hari besar, dan kegiatan kemah setiap menjelang hari pramuka. Demikian penjelasan dari saya terkait pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Negeri 1 Margasana. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.